Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, hari Selasa dalam oktav Paskah tentu masih dalam sukacita kebangkitan. Haleluya. Sabda hidup kembali menyapa kita di hari ini. Diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Para sahabat yang terkasih, ketika seseorang dikuasai oleh gejolak perasaan yang kuat, maka dia melihat dari kacamata emosi. Wah, marah, maka apa yang dibuat oleh orang lain semuanya gelap, semuanya salah. Atau juga kalau seseorang dikuasai oleh perasaan jatuh cinta, maka kemudian dia melihat sisi dari kekasihnya itu semuanya cemerlang. Wah, indah sekali. Wah, kamu cantik, kamu tampan, dan semuanya yang indah saja. Atau juga kalau dikuasai oleh perasaan sedih, maka yang dilihat semuanya kelabu. Saya mengalami situasi itu ketika beberapa bulan yang lalu ibunda saya kembali ke rumah Bapak. Dan setelah penguburan itu 1-2 hari, lalu kemudian beberapa hari, selalu pergi ke kuburan, duduk di sana, dan sungguh-sungguh dikuasai oleh perasaan sedih. Jadi lihat yang lain itu seperti kelabu saja, tidak bisa lihat secara terang benderang, karena masih dikuasai oleh perasaan yang sangat-sangat sedih. Ini yang saya alami dan juga para sahabat alami, khususnya berhadapan dengan realitas kematian.
Para sahabat yang terkasih, kenyataan ini bukan hanya kita saja yang mengalami. Bagaimana hari ini dalam Injil, Maria Magdalena mengalami situasi yang sama. Wah, sedih hatinya karena sang guru Tuhannya telah disalibkan dan mati. Bagaimana hari ini dia dikisahkan, oh dia pergi ke kubur dan dia duduk di sana, menangis di sana. Tetapi kemudian malaikat datang. Dan setelah malaikat datang, juga tidak ada respon apa-apa dari dia. Dia hanya mengatakan dari sisi dia bahwa Tuhanku telah diambil orang. Dan kemudian bagaimana yang kedua? Yesus datang. Dia juga tidak tahu bahwa itu Yesus loh. Nah, sampailah pada suatu titik setelah Yesus menyapa dia secara pribadi dengan berkata, Maria. Saat itulah langsung mata imannya itu terbuka bahwa itu adalah Tuhan. Dan bagaimana kemudian Tuhan meminta dia menyampaikan kabar sukacita kebangkitan ini kepada para murid yang lain. Dengan gagah perkasa, Maria mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Para sahabat yang terkasih, ini adalah pengalaman Maria yang juga menjadi pengalaman kita. Bagaimana kita beriman terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pengalaman ini dalam situasi yang khususnya kesedihan banyak, maka kita tidak bisa melihat terang lagi. Apalagi ya kacamata emosi nampak sekali di sini. Kacamata kesedihan, wah di hati setiap hari, setiap saat sedih. Tetapi hari ini Tuhan menyapa kita dengan nama kita masing-masing. Dia menyapa Maria. Dia menyapa saya dan para sahabat dengan nama masing-masing. Begitu akrabnya hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu, saya hanya mau katakan secara sederhana. Di dalam kesedihan, normal kita sedih, kita tidak bisa melihat sesuatu yang terang. Itu biasa karena kita dikuasai oleh perasaan. Tetapi kalau kita masuk lebih mendalam lagi para sahabat, dengarlah suara Tuhan. Dia menyapa kita dalam kesedihan itu. Ketika telinga dan khususnya hati kita mendengarkan suara Tuhan melalui banyak hal. Entah itu kitab suci, atau kehadiran sesama yang menyapa kita dengan cara mereka. Maka suara Tuhan berbicara melalui situasi-situasi yang ada. Karena itu yang paling utama adalah hati yang senantiasa rindu terbuka terhadap suara Tuhan yang hadir dalam kenyataan dunia ini. Ketika kita terbuka, maka Tuhan akan menyapa kita secara pribadi. Dengan demikian para sahabat yang terkasih, kita tidak melihat segala sesuatu, wah dari kacamata emosi saja, dari kacamata marah-marah, dari kacamata sedih-sedih. Tetapi setelah melihat semuanya ini, maka kacamata iman, sukacita kebangkitan itu senantiasa menyinari hati kita. Karena itu bagaimana di oktav Paskah ini, masih dalam sukacita pasca kebangkitan Tuhan. Mari kita senantiasa terbuka. Biarlah Tuhan menyapa hati kita. Dan dengan demikian kita berani pergi kemana saja. Dalam situasi apa saja. Memberi harapan kepada dunia ini bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita.